Tidak bilang ya ayuhan nas kutiba alaikum siyam atau ya ayuhan muslim kutiba alaikum siyam. Tidak. Kenapa? Karena nggak kuat, nggak akan bisa melaksanakan puasa dari pagi sampai sore, bisa 14 jam. Dari jam 5 subuh atau kurang sampai maghrib, itu nggak kuat. Kalau bukan karena iman. Walaupun ada preman badannya gede, pakomnya syukur itu, lakukan berpuasa. Apa artinya? Saya pernah memberikan takjil di daerah kampus. Jam 5 udah dibagi-bagi itu takjil. Terima langsung. Wah, salah sasaran. Padahal tujuan takjil maghrib itu adalah kita memberikan orang yang berpuasa ketika azan maghrib terjebak dalam yang benar-benar tidak macet. Itu tujuannya. Jadi bukan jaminan berdaya tinggi besar, pekan, gitu, tahunnya banyak, melakukan. Kenapa? Karena tidak keinginan. Tapi ada orang yang kecil, atau bahkan orang kecil. Ada balita yang mulai muda dia disuruh berpuasa. Besok puasa ya, nanti kalau puasa sebelum penuh, ayo kasih duit. Walaupun siapa yang nangis, mama harus sabar, nanti lagi ini aja. Itu dulu ada asal, kayak aja maghrib, komen aja maghrib. Ya itu karena keimanan. Kalau imanannya itu connect, sudah dipanggilnya sama kayak yang satu ada pulsa, yang satu tidak ada pulsa, dipanggil pemanggilannya. Nggak ada kata berdiri, memanggil dari Allah dipanggil Allah. Maka asyik ini saja. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada gerakan. Begitu aja jam 10 malam, tidak boleh dicampur, ngobrol. Ada apa tuh? Gila kalian dong hasilnya. Jam segini aja. Gak kangen rame-rame. Woi, pada apa jam segini? Kamu gila ya? Kamu masih? Bukan saya yang gila, kamu yang gila. Dari zuhur saya panggilin, dipanggil asar, dipanggil maghrib, dipanggil isya, subuh. Nggak ada datang. Di jam 10 malam saya akan ngapain? Kenapa? Karena sejak siang sampai malam tadi nggak konek, nggak ada iman di dadanya. Kalau beriman itu pasti, wah, dalam kondisi apapun, dia hatinya mudah kalau dia sholat. Saya berapa? Kalau ketemu pejabat, pernah juga ada satu ruangan itu isinya pejabat dulu. Pas asal di Allah, saya colek dan saya ini salat enak, pejabat, enak, ada kata dinas. Saya bilang ini tidak enak sama kepala dinas atau sama apa? Itu gaya itu. Jika ada iman pasti mau. Suruh sholat, suruh puasa, kenapa? Karena ada pusat dan ada kuota. Yang ada kuota tidak akan menjawab. Bahkan yang ada kuota pun bisa jadi hanya berdiri itu dipanggil. Nggak jawabnya ya, ketika orang
disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat, dia laksanakan, itu berarti imannya. Allah memanggil lagi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini ada Al-Quran yang dibeli sejak nikah karena masalahnya Al-Quran dan seperangkat alat sholat tunai, bila terus nggak pernah dibuka sampai berdebu itu Quran karena udah bukan tahun nikah. Kapan dibukanya? Nanti ada yang meninggal, ada yang sakau, terus sakaratul maut baru dibaca. Itu juga bacanya bukan ke kanan ke kiri, tapi kiri ke kanan. Kenapa? Yang dibaca Yasin, yang ada bahasa Latinnya. Kalau ada bahasa Latinnya, dia bisa baca. Oh, ternyata dia belum bisa baca Quran. Sedih, Pak. Sedih. Kalau orang nggak bisa baca Quran sampai mati, sedih. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu, di alam kubur itu, Quran yang akan menolong kita berbulan. Kayak kita seorang duduk kaku sendirian di tanah, tangan, atas tangan, bawah tangan. Nggak ada teman-teman itu. Sangat rugi kalau kita nggak baca. Kenapa? Ini perintah Allah wajib. Wabil Quran tartila. Apa artinya? Harus benar makhraj hurufnya, harus benar tajwid. Apa kita sudah merasa tampil baca Qurannya sehingga mau belajar ngaji, tidak mau belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata dia. Kenapa? Karena makhraj hurufnya salah. Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Bukan halal, tapi halal. Kenapa? Karena beda huruf, beda arti. Beda panjang pendek, beda arti. Inilah pentingnya kita belajar Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mau kapan lagi Allah menegur kita untuk belajar Al-Quran? Mulu-mulu tahun depan, yakin kita sampai tahun depan. Ya. Oh, saya mah udah di NC, sehat semua. Gula sehat, kolesterol sehat, asam urat sehat, jantung sehat, ginjal sehat, aman sehat. Emang kematian hanya lewat itu? Ada orang habis duduk mau memimpin lampu gitu, tidak. Kenapa? Sebelum ada orang sedang bekerja, berangkat ya, ya. Sampai jalan berkata, ada nggak yang ini Pak? Ada. Mau sampai kapan kita nunggu momentum sebaik ini? Kita nanti di akhir nanti, di kuburan nanti, Allah tanya, kenapa aku bisa melakukan? Apakah di rumah kita ada ustaz yang mengajarin? Apakah ada masjid? Apakah ada musola? Nggak ada rumah tahfidz Al-Quran? Ditanya. Bahkan ketika masuk penyesalan yang sangat. Oh, penyesalan saya.
saya, tetangga saya, samping kanan saya, samping kiri saya, dekat rumah Ustaz itu. Nyesal kan? Ketika itu nggak mau berinfak, pelit, untuk kasih lagi. Sibuk ngumpulin duit, padahal duit nggak dibawa mati. Bisa nggak duit dibawa mati? Hah? Bisa. Punya uang 10 juta, nanti kita ketemu di akhirat bisa. Gimana caranya? Simpen di bank, simpen di bawah kasur. Bukan, tapi simpan di TV, di musola, di jalan. Nanti kita ada. Itu amal jariah. Nah, kalau itu kita lakukan, taat kepada Allah, amal kita akan meningkat. Jadi, apa yang menyebabkan iman itu turun? Yaitu bi maksiatillah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing amal kita maksiat. Maka kita bisa maksiat ketika melihat yang bukan haknya untuk dilihat. Lihat perempuan di jalan berboncengan, pakai kaos ketat, celana segini, kaos segini, pendirian, kita dibonceng. Punggungnya kelihatan, bahkan CD dan kasetnya kelihatan. Tahu CD Pak? Dalamnya kelihatan. Kita naik motor di Italia, kelihatan nggak kira-kira? Terus gimana kita? Nabrak. Nah itu namanya maksiat yang tidak bisa dihindari. Nggak bisa kita hindari. Bagaimana aja? CD-nya merah, kulitnya putih, itu maksiat apa? Pada dulu ada seorang sahabat tersebut mau menyetorkan hafalan Quran ke gurunya. Di rumah sudah hafal nih, misalnya An-Naba 40 ayat, di rumah sudah hafalin mushaf itu. Ayat dasar manika bagi orang baca. Di tengah jalan, dulu nggak ada motor, nggak ada sepeda. Ini pada salah perempuan yang sedang berjalan juga. Begitu ada angin kencang, tersingkap besi, putih besi, besi anak gitu, atas mata. Begitu sampai ke rumah Ustaznya, Ustaz mustoran, ya itu akan Ta'awubillahi minasyaitonir rajim. Lupa 40 ayat hafalannya